Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Musawir, peserta PPG dalam jabatan tahap ketiga tahun 2025 program studi ilmu pengetahuan alam terpadu IPA terpadu dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2510556060. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pesawat sederhana berfokus pada tuas atau pemungkit untuk kelas 8 di SMP Anur Bululawang Malang. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja PPG. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa seperti ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana waftah qulubana tuhal 'arifin an-nabla. Al-Fatihah. Baik, sebelum saya absen, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Sudah sarapan berarti tadi ya? Baik, sebelum saya absen, mungkin nanti kalau ada teman yang sakit, kasih tahu ya, karena yang tahu di asrama kan kalian, gitu ya. Baik, saya absen. Ahmad Fahmi? Oh, sakit. Pulang apa gimana? Oh, di asrama. Kemudian Alfian? Arjuna? Zaki Ahmad? Oh, sakit. Ega Bahtiar? Ada. Kemudian Misbah Syarifuddin ya. Muhammad Nuzul Zikri, Muhammad Rifki Maulana, sakit. Muhammad Alzam, ada. Muhammad Azam, sakit juga. Muhammad Gozi, ada. Muhammad Nur Iskandar, Muhammad Pasha Albi, ada. Muhammad Revan, ada. Muhammad Rey Alteza, Muhammad Rido Marsen, sakit. Ini di asrama semua kan yang sakit? Baik, nggak ada yang pulang berarti ya. Muhammad Ridwan,
Oke, Muhammad Ulil Absor ada. Muhammad Zidan sakit juga, banyak yang sakit ya, cuaca kali ya. Putra Qiyamul Lail ada. Raditya ada. Rahmat Kurniawan ada. Rahman Maulana ada. Ramadhani Adi ada. Riyadus Kolbi ada. Baik, yang nggak masuk berarti banyak nih ya, 5 orang lebih ya, 6. Baik, memang suhunya sekarang memang kurang mendukung ya, jadi jaga kesehatan baik-baik biar tidak terkena sakit gitu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, kalau kemarin kan kita belajar tentang pesawat sederhana secara umum ya. Nah sekarang untuk hari ini yaitu pesawat sederhana tapi kita fokus pada pengungkit atau tuas ya. Jadi menyelesaikan masalah menggunakan logika keuntungan mekanis dan membuktikan bahwa kekekalan usaha itu ada pada tuas itu. Ya. Jadi pemecahan masalah dengan gaya minimum prinsip kerja tuas. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama menganalisis keterhubungan. Analisisnya yaitu mengaitkan prinsip pengungkit dengan konsep usaha dan energi. Kemudian yang kedua, membangun pemahaman mendalam dengan cara yaitu menjelaskan mengapa pengungkit tidak mengurangi usaha. Nah, ini nanti kita praktek ya. Melainkan mempermudah kerja dengan mengubah arah dan besaran gaya. Lah, ini nanti buktinya nanti kita praktek. Kemudian bisa nanti diisi yang ada di LKS nanti. Kemudian selanjutnya mentransfer pengetahuan, merancang solusi kreatif untuk masalah nyata menggunakan konfigurasi pengungkit yang paling efisien. Nah, ini nanti ada di dalam praktek ya. Tujuan masalah kita. Kemudian, nah masalah hari ini apa? Masalah hari ini yaitu kekuatan linggis tukang listrik. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kan ya, dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya di tukang listrik itu ya, tukang listrik itu kan kadang ngangkat sesuatu, apa itu ngangkat beban yang paling berat. Nah itu bagaimana caranya biar berat beban tadi bisa ringan. Nah ya, jadi tukang listrik itu ingin, nah ini masalahnya ya masalah yang kita angkat. Tukang listrik itu ingin memindahkan tiang listrik seberat 600 Newton. Jadi tiangnya panjang, kemudian beratnya sekitar 600 Newton. Kemudian menggunakan linggis. Linggisnya panjangnya 3 meter. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, yang bisa nanti kalian diskusikan, pertanyaannya di mana tumpuan harus diletakkan agar gayanya itu semakin kecil. Artinya gimana tukang linggis ini naruh tumpuan biar gaya yang dia keluarkan itu kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah total usaha berubah? Apakah usahanya berubah? Nah, itu nanti yang didiskusikan. Ya, didiskusikan di mana posisi tumpuan yang tepat. Nah, nanti setelah ini nanti kalian praktek di situ. Untuk alatnya nanti seperti yang sudah disediakan di situ. Nah, untuk LKS-nya, sebelum ke LKS, untuk grupnya masih sama ya dengan yang sebelumnya. Ini grupnya masih sama, kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Jadi kelompoknya tetap aja seperti ini ya.
Nah, nanti untuk jadi nggak usah milih kelompok lagi, tetap seperti ini, seperti yang kemarin. Kemudian yang kita kerjakan sekarang adalah yang ada di LKS. Nah, LKS-nya bisa dilihat. Oh iya. Mana itu? Cepat ini. Sudah tulis belum ini? Belum ya? Jauh sih tadi. Nah, LKS-nya itu ya, bisa dilihat dulu LKS-nya bersamaan, secara bersamaan. Nah, skenario yang ada di atas ini sudah saya tuliskan di LKS itu, maka kalian nanti bisa melihat di situ, meskipun nanti di ini nanti slide-nya saya ubah ke selanjutnya ya. Jadi skenario-nya di situ, perhatikan ya, tukang listrik harus menjangkarkan tiang listrik yang miring ya, yang sangat berat, beratnya yaitu sekitar 600 Newton. Mereka menggunakan linggis. Linggisnya panjangnya 3 meter dengan tumpuan yaitu batu besar. Nah, tumpuannya nanti batu besar. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya yang pertama yaitu analisis di mana posisi ya ini ya. Di mana posisi tumpuan yang tepat biar tukang listrik itu menggunakan gaya yang kecil. Menggunakan gaya yang kecil, artinya dia mudah sekali untuk memindahkan atau mengubah posisi dari tiang listrik itu ya. Kemudian langkah eksperimennya yang pertama yaitu mengukur keuntungan mekanisnya, gaya kuasanya, usahanya, usaha beban dan usaha kuasanya gitu ya. Baik, LKS-nya ya, menurut kalian ini didiskusikan ya. Menurut kalian apakah alat atau pesawat sederhana yang tadi itu ya bisa mengurangi jumlah kerja atau jumlah usaha yang kita lakukan? Itu ya. Di situ sudah ada di LKS-nya. Silakan dibahas di kelompoknya dulu sebelum ke praktek ya. Apakah ada? Apakah alat itu bisa mengurangi jumlah kerja atau jumlah usaha yang didapatkan? Baik, silakan didiskusikan sama temannya. Bisa memakai LKS yang ada di LKS yang ini ya, yang buku, LKS yang buku. Bisa dipelajari di situ, didiskusikan sama kelompoknya. Bisa didiskusikan di dalam kelompoknya. Ngomong ya, tentang apa? Yang ini ya. Yang bab pesawat sederhana. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Di LKS-nya itu sudah ada. Nah ini nih, ini.
Gimana didiskusikan? Ini yang ditulis di sini. Apa? Itu mendiskusikan aja ini. Ini mah didiskusikan. Ini ditulis namanya kelompoknya dulu. Sudah ditulis nama kelompoknya. Ya itu. Didiskusikan. Ya ini. Ya, ini kan tukang listrik harus menjangkarkan listrik miring yang sangat berat. Beratnya sekian. Mereka menggunakan linggis 3 meter. Nah, ini tugasnya ya ini analisis di mana posisinya nanti. Nah, analisis dengan apa ya? Itu dengan ini tadi nanti ya. Kemudian ini bentuk apa namanya? Panjang dari lengan ininya kita analogikan ini 1,5 meter gitu ya. Oke, kita analogikan saja, tapi enggak sepanjang yang ada di sini gitu. Tapi sama aja nanti hasilnya apa namanya? Caranya, prosesnya juga sama. Gitu ya. Nanti yang ini ya, nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi kalian tinggal langsung ini aja. Udah nyala? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, untuk prakteknya nanti diskusikan dulu yang tadi itu, yang pertama itu. Nah, ini di mana posisi yang tepat biar usaha yang dikeluarkan oleh apa namanya gaya kerja ya, yang dikeluarkan oleh si tukang listrik ini biar maksimum ya, biar lebih kecil gitu ya. Jadi nanti rumusnya yang akan dipakai ini ya. Sudah? Sudah belum? Baik, kalau sudah silakan dituangkan di LKS-nya itu, dituliskan di LKS-nya. Kemudian silakan dilihat ke depan biar tidak tanya lagi apa itu LK, apa itu FB, atau apa itu FK dan seterusnya. Baik, silakan dilihat ke depan. Yang pertama, komponen tuas itu ada namanya FB. FB itu adalah bebannya. Jadi gaya dari bebannya. Kemudian selanjutnya adalah FK. FK itu adalah
beban dari kuasanya. Jadi itu namanya FK. Kemudian T itu adalah tumpuannya. Kemudian LB itu adalah lengan bebannya. Lengan dari bebannya, artinya panjang dari beban ke titik tumpuan, itu namanya lengan beban. Sedangkan LK itu adalah lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah panjang dari titik tumpu ke gayanya. Kalau memang orang yang make itu berarti yang mengerjakan usaha itu adalah orang, ya berarti titik dari ujung tumpuan sampai ke panjang sampai ke orangnya gitu ya, sampai ke gayanya. Itu kalau untuk lengan kuasa. Ini rumusnya sudah saya tulis yang di depan ya, bahwa KM itu sama dengan LK per LB. LK per LB. Semakin besar KM ya, artinya keuntungan mekanisnya semakin besar, maka gayanya semakin kecil ya. Jadi sekali lagi, kalau KM-nya besar, maka gayanya kecil. Makanya tadi itu pertanyaan di awal ya, pertanyaan di awal itu di mana posisi LK, LB dan seterusnya itu biar gayanya itu kecil. Gimana caranya? Yaitu dengan menaikkan KM-nya, meninggikan keuntungan mekanisnya. Ya, maka dari itu ya, hipotesis kita kali ini yaitu yang pertama, agar gaya kuasa itu kecil ya, paling kecil, maka LK-nya itu harus panjang. Artinya posisi titik tumpu ya dengan LK itu lebih panjang, LK-nya ya, LK-nya lebih panjang daripada LB-nya. Ya. Dan LB-nya harus lebih pendek. Itu yang paling tepat untuk melakukan biar gayanya itu makin kecil. Ya. Jadi panjangnya lengan kuasanya itu harus lebih panjang daripada lengan bebannya. Ya. Kemudian, nah sekarang kita melakukan yang namanya eksperimen ya. Bendanya apa? Alatnya, bukan bendanya. Alatnya sudah disediakan di situ ya. Alatnya ada pengungkit. Mana pengungkit? Coba ditunjukkan mana yang pengungkit. Biar nanti nggak salah. Pengungkit yang mana? Baik, yang itu. Apa sih namanya? Nah ini namanya pengungkit dalam hal ini ya. Dalam hal ini namanya pengungkit. Kenapa Pak kok nggak sesuai dengan itu kan 3 meter Pak? Ini kok cuma kecil ya. Ini kan hanya percobaan saja. Jadi biar tidak terlalu berat gitu ya. Mengangkat 600 Newton itu ya berat banget gitu ya. Makanya kita simulasikan dengan benda yang ada. Ya, ini anggap ini adalah 3 meter. Ini sudah dikasih tanda kan ya? Nah, ini berarti 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi 3 meter gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tumpuan. Di sini kita pakai yang namanya ini ya. Coba dilihatkan semua. Nah, ini tumpuannya. Ini nanti ketika praktek, jangan lupa ketika praktek itu dipegangin ya, biar nggak biar nggak bergerak, dipegangin. Jadi nanti ada 2 orang yang megangin, ada 1 yang praktek, gitu ya. Paham ya? Yang lain mengamati.
Kemudian yang selanjutnya adalah beban. Ini bebannya. Kita pakai ini. Enggak mungkin kita bawa, sebenarnya mungkin saja tapi kan terlalu berat ya, 600 Newton gitu kan, nggak mungkin. Makanya kita analogikan ini itu adalah 600 Newton ya. Prosesnya sama, sebenarnya prosesnya sama, kemudian hasilnya pun kalau ini kita hitung dengan sebenarnya itu juga sama. Paham ya? Ini beban sekali lagi, kemudian ini namanya tumpuan ya, kemudian ini namanya pengungkit. Kalau di dalam apa namanya contoh kejadian yang di atas itu ini diibaratkan dengan linggis, panjangnya berapa? 3 meter ya. Kemudian ini diibaratkan dengan apa? Benda yang beratnya berapa kalau di sana? 600 Newton. 600 Newton itu sekitar 60 kilogram. Itu 600 Newton. Jadi seberat badan kaliannya. Masih kecil loh, jadi kalau badan kalian kan masih kecil. Gitu ya. Lebih kecil daripada 60. 60 Newton itu ya sekitar berat badan orang dewasa, gitu ya. Itu 600 Newton. Tapi kita karena untuk praktek saja, maka kita pakai yang lebih mudah. Ya, paham sampai di sini sebelum praktek? Paham? Nanti sembari praktek, nanti saya nilai dari kekompakan, gotong royongnya, kemudian nalar kritisnya, kreativitas kalian dalam melakukannya, kemudian kemandirian ya, kalau di sini di rubrik penilaian sikapnya di situ kemandiriannya ya. Kemudian aspek yang kita nilai yang kedua itu masalah sikap. Kalau untuk masalah terampilan nanti yang dinilai adalah perancangan eksperimennya. Jadi dirancang dengan bagus, alatnya, tempatnya itu ya juga harus bagus ya. Kemudian pengambilan datanya. Jadi kalian menghitungnya itu juga nanti kita nilai. Kemudian hasil dari presentasinya. Nanti ada yang perwakilan maju ke depan untuk presentasi hasil dari LKS yang diskusi yang kalian lakukan atau eksperimen. Kemudian keterampilan juga dalam menggambar. Pak, gambarnya seperti apa? Nah ya, gambarnya nanti saya tampilkan di depan ya. Cuman nanti gambarnya yang di sini digambar di bagian belakang aja, nggak apa-apa ya. Gambarnya seperti apa, Pak? Nanti gambarnya sesuai dengan yang ada di depan. Tapi nanti gambarnya tidak harus sepenuhnya sama dengan yang di depan. Kalau sepenuhnya sama ya nggak cukup waktunya ya. Nanti malah menggambar awan, nggak usah. Yang paling penting adalah ada pengungkit, ada tumpuannya, ada bebannya, ada kuasanya. Itu yang paling penting ya. Sampai di sini paham sebelum dimulai prakteknya? Paham ya? Nah, untuk pengetahuan, nilai pengetahuan nanti yang saya nilai itu adalah penghitungannya. Jadi yang dihitung itu sudah tepat apa belum gitu ya. Sesuai apa belum dengan rumus-rumus yang ada di depan ini. Ya, rumusnya sudah di depan, tinggal kalian nanti mengalihkan, bagi dan seterusnya gitu ya. Kemudian analisis kekekalan usaha, bahwa usaha kerja sama usaha beban itu harusnya sebanding, artinya sama, sebanding gitu ya. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan secara logis. Nanti kalau sudah ke depan ya, kalau sudah ke depan nanti kalian menjelaskan. Kemudian ya nanti di situ dinilai. Kemudian baru nanti solusi akhir. Solusi akhir ini nanti bentuknya nanti seperti ini. Nanti saya keluarkan dulu ini ya.
Nanti bentuk solusi akhirnya itu seperti ini. Buka, keluar. Oh ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti yang ada di error mulu ya ini. Nah, ini seperti ini ya. Bentuk solusi akhirnya. Jadi nanti ini yang akan kalian presentasikan. Ya, nanti yang dipilih itu yang praktek yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian KM-nya berapa hasilnya? Kemudian FK-nya berapa hasilnya? Nah, nanti ditulis di sini. Jenis pengungkitnya apa? Gaya bebannya berapa? Lengan bebannya berapa? Lengan kuasanya berapa? Kemudian keuntungan mekanisnya berapa, kemudian gaya kuasanya berapa. Jangan lupa nanti di ditulis keterangannya di bawahnya biar tambah pas gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada silakan dimulai. Mulai dari mana tadi? Nah, yang pertama ini. Baik, itu yang pertama. Silakan. Mulai dari yang pertama. Yang lain ada 2 orang yang nulis, ya, yang bantu ya membantu temannya untuk praktek. Ada yang sambil saya nilai. Yang pertama, seimbangkan dulu. Anggap itu 1,5. Seimbangkan dulu. Seimbangkan dulu pengungkitnya. Jadi biar tidak salah. Nah, kalau sudah, baru salah satunya ditaruh yang namanya beban. Nah, kalau sudah seimbang, salah satunya ditaruh beban. Yang lain nulis, yang lain ikut menyaksikan, baru ada yang praktek. Pegangnya yang benar, biar tidak jatuh nanti, malah jatuh nanti kalau nggak benar. Dilihat bebannya yang benar. Paskan, kemudian baru taruh bebannya biar gak ini. Bebannya ditaruh, ininya dipegang biar tidak. Nah, ada yang pelan-pelan aja, gak usah terlalu. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah, silakan dimasukkan datanya di LKS-nya. Itu di tabel yang pertama. Sudah kan ya? Nah ya, yang paling penting ini lurus, biar nanti tidak salah dalam
nilai. Ya, dirasakan nanti yang paling berat tuh di mana, yang paling ringan tuh di mana. Kemudian kalau yang pertama yaitu sedang-sedang saja karena memang LB-nya sama dengan LK. Sudah? Untuk yang pertama silakan KM-nya jangan lupa KM sama dengan LK per LB. Jangan langsung tulis jawabannya ya. Perhatikan, karena tidak sesuai dengan yang ada di LKS itu ya. Jadi silakan KM, ini yang pertama ya, KM sama dengan LK per LB. LK-nya berapa di situ? 1,5. LB-nya berapa? 1,5. Maka hasilnya 1 gitu. Jangan langsung 1 gitu atau 2 atau 1,5 gitu ya. Jadi ditulis dengan rumusnya yang sudah ada. Itu sudah saya sediakan semua rumusnya, nanti tinggal menghitung saja. Oke, sudah. Yang sebelah sana nggak usah dipegang. Satu orang aja yang. Sudah. Oke, sudah. Silakan ditulis ini. Kamu aja yang nulis biar enak. Ini biar megang ini. Apa? Revan aja yang tulis. Ya, atau itu Radit sih gak apa-apa. Itu sesuai yang ada di depan. Yang ini KM sama dengan itu rumusnya itu LK per LB sama dengan berapa. Kalau ini kan udah ini pegangnya kamu yang enggak. Nah itu memang lebih berat itu. Yang pertama dulu aja. Oh, yang pertama aja. Nah, yang pertama. Ini ikutin ikutin anjuran aja. Sudah kan? Baik, sekarang sudah ditulis itu. Nah, ini jangan langsung jawaban. Itu sudah ada di depan. KM sama dengan ini. Nah itu, ini rumusnya, masukkan LK-nya, LB-nya berapa, dibagi berapa hasil. Di sini kelompok 2 kan ya? Di sini kelompok 3, yang di sini 4. Sudah yang ini KM sudah. Ini kelompok 3 ya. Sama dengan LK per LB. LK-nya ini, LB-nya ini. Jadi 1,5 bagi 1,5 sama dengan berapa? Itu ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4.
Sudah ya, yang pertama sudah? Sudah. Sekarang yang kedua. LB-nya ganti di 0,5. Artinya jarak bebannya lebih dekat. Jadi dari titik tumpu jarak bebannya lebih dekat. Artinya lengan kuasanya lebih jauh. Ya, lengan kuasanya lebih jauh atau lebih panjang. Silakan. Yang kedua. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Ada yang megangin biar gak ini. Nah, udah. Silakan ditaruh aja gak apa-apa. Gak masalah. Pokoknya bisa ngangkat. Ininya yang dipegangin biar kaget. Nah. Paskan. Nah, gitu aja gak apa-apa. Gimana? Rasanya gimana? Lebih ringan tadi apa lebih ringan yang sekarang? Yang sekarang. Ya. Gimana? Coba lagi. Dilihat. Coba. Dirasakan gimana, lebih ringan dari yang tadi atau sekarang yang malah lebih berat? Lebih ringan. Artinya apa? Nah, itu disebutkan di dalam LKS-nya itu ya. Ini gimana, lebih ringan apa lebih berat dari yang tadi? Lebih ringan apa lebih berat dari yang tadi? Lebih ringan ya. Nanti bisa dituangkan di LKS-nya ya. Nah, alasannya kenapa kok lebih ringan? Karena apanya? Apa karena panjangnya atau karena apanya? Nanti dijelaskan di situ ya. Ini gimana? Lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan ya. Nah, nanti kesimpulannya ditulis di LKS-nya itu. Jangan lupa ditulis hitungannya ya. KM sama dengan LK per LB ya, LK per LB. Kemudian gayanya FB kali LK, LB per LK. Kemudian gaya kuasanya FK kali LK. Usaha bebannya FB kali LB. Ya udah, silakan tulis, nanti baru dijawab yang pertanyaan pertama. Jangan lupa untuk pertanyaan pertama itu nanti bisa dijawab setelah nanti percobaan yang ketiga ya. Ini tadi kelompok 1. Hasilnya nah, itu hasilnya LK per LB nya. LK per LB berarti LK-nya 1 bagi 2 0,5 atau setengah. Ya bisa aja di setengah aja gak apa-apa. Ya. Oke, udah. Ini kelompok 2. Mana hasilnya? Kelompok 2 ini yang kedua ya? Ya. 0,5 LK-nya, LB-nya. Hasilnya berapa KM-nya? 5. Gaya kuasanya hasilnya? 120. Dari mana? Dari 600 kali 0,5 dibagi 2,5 ya 120. Kalau usaha bebannya 300 dari 120 kali 0,5. Artinya usaha kuasa dengan usaha beban sama ya, tidak mempengaruhi. Kemudian ini kelompok 3 sudah ya. Berapa KM-nya berapa yang kedua? KM-nya 5 ya. Kemudian gaya kuasanya berapa?
120 dari 600 kali 6,5 dibagi 2,5. 2,5 ini apa? LK LK, lengan kuasa. Yang ini, yang usaha beban, berapa hasilnya? 300. Ini WK sama dengan? Ya, percobaan kedua artinya sama kan? Ya, percobaan pertama juga sama. Nanti percobaan ketiga sama apa tidak? Nanti kita hitung juga ya. Oke, sudah. Kemudian ini yang kelompok 4. Gimana hasilnya? Berapa KM-nya tadi? KM-nya berapa ini? Berapa hasilnya? 6,5 Bukan KM-nya. KM. Ini ya. Berapa hasilnya? 5. 5 itu dari 2,5 dibagi 0,5. Jadi 2,5 dibagi 0,5 itu hasilnya 5. Jadi ini kebalik ini ya. LK dulu baru LB. Jadi ini bagi ini bagi ini bagi ini gitu ya. Jadi ini dibalik saja. Terus hasilnya berapa? Gaya kuasanya berapa FK-nya? FK-nya berapa? 120. Dari mana? dari 600 kali 0,5 dibagi 2,5. Hasilnya berapa? 120. Usahanya beda apa sama? beda Usahanya yang kedua ini beda apa sama? Usaha kuasa dengan usaha beban sama apa beda? Sama ya. Sama. Artinya kuasa itu usaha kuasa dengan usaha beban itu meskipun kita rubah posisinya itu tetap sama, tetap sebanding. Ya. Baik, sudah untuk percobaan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini LB-nya 2 meter, LK-nya 1 meter. Artinya berarti lebih panjang yang mana? Yang di bebannya ya, lebih panjang yang di bebannya. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Yang lebih panjang sekarang di bebannya. Ini dari kelompok 2 dulu. Gimana? Ringan, berat, sedang? Berat. Ya. Jadi kalau lengan bebannya lebih panjang, maka gayanya lebih besar, harus besar karena berat gitu kan ya. Ya, silakan dituangkan di LKS-nya, ditulis di LKS-nya. Berapa hasilnya? Coba saya lihat. Oke, berarti KM-nya sama dengan KM-nya sama dengan 0,5 dari 10 dibagi 20. Oke, hasilnya berapa itu? Baik, lanjut. Terus dikali berarti Sama. Berarti usaha kuasa dengan usaha beban sama. Ya, yang pertama sama, yang kedua sama, yang ketiga sama. Artinya usaha kuasa dengan usaha beban sama atau sebanding. Ya. Kemudian daya kuasanya hasilnya berapa? 600 kali LK kali.
Iya. 1 ini dibagi LB. LB dulu ya? Nah ya LB bener berarti. 2, 1. Hasilnya berapa itu? 1.200. 2 kali ini 12. 12 tambah 0 berapa? 1, 2. 2. Oh iya 2 ini 0 ya. Iya benar. Berarti 1.200. Sama ya. Itu kelompok 2 tadi ya. Ini kelompok 3. Gimana? Lebih berat, lebih ringan apa gimana? Lebih berat ya. Jadi kalau LB-nya dari sini ke sini itu lebih panjang, maka hasilnya akan lebih berat. Ya. Oke, sudah dituangin di sini. Sudah ya? Hasilnya coba. Hasilnya berapa coba? Kenapa? 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 Presentasi? Iya nantilah. Sudah? Ini hasilnya berapa? Nah, terus ini hasilnya 600 kali 2 dibagi 1, 1.200. Usahanya sama dengan usaha beban sama dengan usaha kuasa. Jadi nanti disimpulkan bahwa usaha beban itu sama dengan usaha kuasa. Ya. 2,5. Oke, sudah. Silakan yang sudah selesai, silakan dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya, yang di LKS itu ya. Gimana? Lebih berat apa lebih berat? Kenapa? Lengan bebannya lebih panjang sehingga lebih berat. Apa namanya? Ininya juga harus lebih besar. Hasilnya berapa? 0,5. Oke. Ini hasilnya berapa? 1.200. Oke. Ini juga oke. Oke. Sekarang silakan didiskusikan dengan temannya pertanyaan yang C. Yang bagian C itu silakan dijawab. Diskusikan dengan temannya. Nah, tadi kan sudah menghitung ya, sudah menghitung FK-nya, KM-nya, baik itu dari yang pertama, variasi yang pertama, variasi yang kedua, atau variasi yang ketiga. Sudah dihitung semua, FK-nya itu mungkin bisa dirubah ya. Yang di LKS itu tadi ada yang FB per LK ya, LB per LK ini ya. Dirubah LK per LB, bukan LB per LK, kebalik kalau LB per LK. Jadi LK per LB. Nah, dari pertama ini kan dihitung KM-nya berapa, FK-nya berapa, WK-nya berapa, WB-nya juga berapa, itu dihitung. Sudah selesai semua sampai yang ketiga juga ya. Nah, sekarang menghitung juga sudah, hasilnya juga sudah tadi ya, sudah saya cek. Nah, sekarang silakan boleh sambil diskusi dengan temannya, sambil ada satu orang yang gambar, silakan. Gambarnya sesuai yang ada di depan, tapi nggak harus sama dengan ini. Yang paling penting adalah seperti ini ya. Perhatikan yang saya gambar di depan ya. Misalnya ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu kan misalnya begini ya. Jadi ini kita permisalkan saja. Nah, ini anggap tiang listrik begitu ya. Ya anggaplah tiang listrik begitu. Yang miring begininya. Kemudian ini beratnya adalah berapa newton tiang listriknya? 600 newton. Jangan lupa dikasih tanda W, dikasih simbol karena ini berat gitu ya.
Kemudian titik tumpunya dengan titik LK dengan LB-nya seimbang kan ya. Nah, ini juga ditulis. Misalnya ini 1,5 meter, ini 1,5 meter. Kemudian baru kuasanya F-nya. F-nya berapa? FK-nya berapa? Di situ FK-nya adalah 600 juga kan akhirnya. Nah, begitu. Ini gambar yang pertama seperti ini. Nanti gambar yang kedua, ketiga sesuaikan. Away-nya sama tapi ininya berbeda ya. Ininya berbeda, kemudian FK-nya jelas berbeda sesuai dengan hasil yang ada di situ. Silakan gambar. Yang lain boleh diskusi jawabannya. Yang C itu 1, 2, 3. Yang satu gambar, yang satu diskusi. Atau gambarnya ini saya kasihkan kertas. Saya ambil kertas dulu ya. Gak apa-apa kecil kok, gak usah terlalu panjang. Nah, gambarnya seperti ini, misalnya ini, misal. Atau kalau kalian punya kreativitas lain silakan. Yang paling penting ini ya, FK-nya, LK, LB-nya berapa? Ini LK ya. LK, LB, ini FK. Ini W beratnya. Setelah itu nanti kita presentasi ke depan. Dua kelompok ya. Dua kelompok yang maju ke depan. Yang dibahas itu adalah yang bagian akhir. Yang bagian akhir dari LKS itu. Yang bagian D. Yang didiskusikan itu yaitu tentang solusi akhir. Desainnya yang dibuat tadi itu, yang dibuat di kertas apa namanya? Di LKS itu. Jangan lupa ininya, jangan lupa ya. Ditulis apakah LK, apakah LB, apakah FK, apakah W-nya, itu juga ditulis biar tidak salah ini. Saya gambar. Oke. Terus itu kan gambar satu. Untuk yang pertama, sekarang silakan gambar yang kedua. Yang kedua. Yang kedua itu LB-nya berapa LB-nya? 0,5. Artinya ininya lebih panjang apa lebih pendek? Lebih pendek. Berarti nanti ininya apa namanya? Tumpuannya ada di sini. Ya, tumpuannya pindah ke sini. Kan lebih pendek kan? Nah, ininya lebih panjang FK-nya. Silakan digambar. Jadi yang dekat dengan beban itu lebih pendek. Itu gambar yang kedua. Yang kedua. Untuk yang ketiga, gambar yang ketiga berarti LB-nya lebih panjang. Silakan dilihat dulu. Untuk gambar yang ketiga berarti tumpuannya ada di mana? Di sini apa yang di sini? Di LK apa di LB? Di LK, ini LB ya. Ini LK, balik. Ya, berarti gambar yang ketiga tumpuannya ada di
LK. Kalau gambar yang kedua tumpuannya ada di daerah LB ya, di daerah sini ya. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga berarti LB-nya lebih panjang. Iya, LB-nya lebih panjang. Silakan. Kenapa? Nomor tiang. Ya itu aja, kayak gitu aja sudah tiang. Anggap aja tiangnya seperti itu. Anggap saja. Sebenarnya tiangnya lebih panjang ya. Lebih panjang daripada linggisnya kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa untuk digambar, nggak masalah. Silakan. Ini gambar yang ketiga. Ini untuk gambar yang ketiga ini. Ini tadi salah ngambil ya. Jadi untuk yang ketiga itu nanti cukup gambar ini aja udah cukup, udah nggak usah pakai ini yang di depan, yang di atas itu gambar yang ketiga. Karena itu ya gambar yang ketiga itu salah di ininya, tapi kalau angkanya sama sebenarnya benar. Cuman ininya aja yang salah ini ya, di linggisnya ini loh. Masa linggisnya terbagi dua? Nggak mungkin. Ya, jadi hanya salahnya di situ. Kalau gambar 1 dan 2 sama benar. Gambar 1 dan 2 benar. Cuman gambar yang ke ini yang salahin. Ya. Ya seperti yang saya gambar aja, seperti yang digambar tadi itu aja. Analisis usaha. Nah, ya, silakan dijawab itu. Yang bagian C-nya dijawab ya. Yang bagian C, di situ pertanyaannya adalah yang pertama. Pertanyaannya yang pertama yaitu konfigurasi mana yang paling efisien, yang paling ringan. Nah, tadi itu ya, yang paling ringan yang mana tadi, percobaan yang keberapa tadi? Yang kedua. Nah, percobaan yang kedua itu kamu jelaskan. Di situ ya, untuk yang pertama. Kemudian soal yang kedua, bandingkan kolom WK dan WB. Apakah WK dan WB selalu sama? Silakan dilihat. Hasil WK sama WB sama enggak? WK dan WB sama ya? Baik, sama. Yang pertama, percobaan yang kedua sama enggak? Sama. Percobaan yang ketiga? Sama. Artinya WK dan WB itu sebanding. Jadi nggak mempengaruhi meskipun LK-nya diperpanjang atau LB-nya yang diperpanjang, WK sama WB tetap sama. Nah, itu kalian nanti menyimpulkan di situ. Kemudian yang ketiga soalnya adalah jelaskan mengapa pada konfigurasi kedua, meskipun gaya kuasa sangat kecil, total usaha yang dikeluarkan tidak berkurang, artinya sama. Kenapa? Nah, itu silakan dijawab. 1, 2, 3, yang di bagian C-nya. Sudah? Masa sudah? Coba lihat. Oke. Coba kenapa? Coba dibaca itu kenapa? Terus? Ya. Oke. Nanti ada 2 kelompok nanti yang saya tuju ke depan ya.
Ada 2 kelompok nanti yang saya tunjuk ke depan. Sambil persiapan, ada 2 kelompok yang maju ya. Ada 2 kelompok yang maju. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang bersedia. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Yang pertama ada 2 ya, ada 2. Ada 2. Kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Terus kelompok berapa lagi satunya? Kelompok 2. Oke, 1 dan 2 ya. 1 dan 2 yang maju. 1 dan 2 yang maju. Nanti kalau sudah selesai, sambil disiapkan kelompok 1 dan 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Desain solusi akhirnya ya yang dipresentasikan. Kenapa kok apa namanya? Hasilnya seperti apa itu nanti di apa namanya, dipresentasikan ke depan maksud saya. Baik, sudah. Satu saja ya yang maju ya. 1 kelompok 2 saja yang maju. Silakan maju. Biar cepat. Silakan 2 yang maju. Ayo lanjut semuanya aja. 4, 5, 5-nya maju ke depan. Apa-apa nampang di depan. Lebih cepat ya. Baik, silakan. Silakan, mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kami dari kelompok 2 akan Presentasikan mempresentasikan desain, terus
Silakan. yang kedua. Ya sudah, itu hasilnya kamu tadi dibaca. Yang D itu aja. Silakan. Untuk sketsa ini didasarkan pada klasifikasi nomor 2 dari tabel PKS yang memiliki bangunan mekanis atau KM besar Berapa KM-nya? 5 5. Terus? dan menentukan daya kuasa paling kecil OSK itu 100 Berapa? 120. Terus? sesuai dengan tujuan pemecahan masalah. Ini desain pemimpin paling efisien untuk masalah tadi. Terus? Cara sketsa perancangan jenis pemimpin golongan 1 tumbuhan berada di antara beban dan kuasa. Terus? Daya beban atau FD 600 ton atau tunggul kayu atau batu. Terus? Lengan beban atau LD 0,5 meter atau jarak beban ke tujuan. Dengan kuasa atau delta 3,5 meter atau jarak kuasa ke tujuan. Keuntungan mekanis atau KM dengan LK dibagi LB. LK per LB sama dengan teknologinya 2,5 per 0,5 sama dengan 5. Jadi kuasanya berapa? Daya kuasanya 120. Oke. Terakhir? Keterangan penempatan tumpuan sangat dekat dengan beban. Memperkecil LB adalah kunci untuk memaksimalkan KM dan meminimkan daya yang diperbuatkan. Oke. Silakan. Jangan disuruh. Baik, silakan. Mungkin ada yang bertanya? Satu saja, oke. Alfian. Analisis KM, konfigurasi mana yang paling efisien dan besar mengapa konfigurasi tersebut lebih besar listrik? Kenapa? Silakan. Konfigurasi nomor 2. Nah, kenapa kok nomor 2? Konfigurasi ini paling efisien karena menghasilkan daya kuasa FK paling kecil, yaitu 120 ton. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya. Artinya benar kata temanmu tadi bahwa konfigurasi yang paling kecil, yang paling bagus itu adalah konfigurasi yang nomor 2. Yang kedua, yang percobaan yang kedua. Kenapa? Karena gayanya FK-nya itu lebih kecil. Jadi usaha yang dikeluarkan oleh si tukang listrik itu lebih kecil. Ya, daripada gaya yang pertama, percobaan pertama dengan gaya yang percobaan yang kedua. Baik. Untuk lebih jelasnya ya, ini untuk hitungannya ya. Untuk hitungannya tadi sudah, kemudian kesimpulannya bahwa ya, pengungkit itu tidak mengurangi usaha. Sekali lagi, pengungkit itu tidak mengurangi usaha, ya, hanya memperkecil gaya saja, biar gayanya tidak terlalu besar. Hanya memperkecil gaya dengan mengubah jaraknya, ya. Jadi WK dan WB itu kenapa kok sama, ya, meskipun meskipun LK dan LB-nya itu berubah gitu. Kenapa kok masih sama? Nah, itu ya.
Ini solusi yang tadi kalian buat itu ya. Bahwa lengan kuasa itu 2,5, km-nya dengan hasil km 5, FK-nya 120, maka gaya berkurang 5 kali lipat. Jadi gaya yang harusnya 5 kali lipat itu dikurangi, ya, terkurangi, akhirnya gayanya lebih kecil, artinya lebih ringan. Nah, sketsanya tadi sudah dibuatkan ya, sudah dipresentasikan juga sama temannya. Nanti hasil LKS-nya dikumpulkan. Nah, kemudian kesimpulannya hari ini yaitu pengungkit itu membantu kerja dengan memperkecil gaya. Bukan usahanya diperkecil, tetapi gayanya yang diperkecil. Maka semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gayanya. Makanya yang yang kalian rasakan ketika LK-nya panjang kan lebih ringan kan? Nah, lebih ringan. Yaitu karena memang semakin panjang lengan kuasa itu, maka gayanya semakin kecil. Nah, nanti ada tugas individu. Nanti tugas individunya saya kasihkan Pak masing-masing anak. Gitu ya. Nah, namun sebelum saya tutup ada beberapa hal yang yang kalian lakukan tadi. Ini saya pakai pet ya. Pet ini memang khusus keseimbangan, memang khusus tuas ya, tuas atau keseimbangan. Ini ibaratkan dengan benda ini misalnya ketika L ini anggap LK ya. Nah, di sini LB-nya. Ini LB maksud saya, di sini LK-nya. Nah, kalau LK LB-nya itu misalnya jaraknya di situ 8 gitu ya. Misalnya jaraknya 8 dengan berat segini, untuk jadi seimbang itu berarti kan beratnya ini, nah, itu jaraknya harus sama. Coba kita pindah ya. Nah, sama nggak? Sama, karena jaraknya sama. Tetapi nanti karena di sini belum ada tambahan beban ya, sehingga kurang pas untuk mengubah jaraknya saja, gitu ya. Nah, kalau misalnya ya saya taruh di 5 ini. Misalnya saya taruh di 5. Maka untuk jadi seimbang beban ini saya taruh di mana? Nah, di 5 kan ya. Jadi gaya yang diberikan dengan beban itu harus sama. Kalau saya ini panjang LB-nya ini saya panjangkan, nah maka akan terasa lebih berat yang di sini. Kenapa? Karena ini lebih panjang daripada LK-nya ya. Jadi kalau untuk seimbang jaraknya harus sama dengan beban yang sama. Kalau bebannya berbeda berarti jaraknya, misalnya ya saya pakai ini 20 ini saya taruh di 4. Nah, kalau bebannya saya ganti, misalnya saya ganti 10 di jarak keberapa LK-nya ini biar seimbang? Adalah kita coba ya, seimbang apa tidak? Seimbang ya. Bebannya kecil, tapi jaraknya 2 kali lipat dari jarak benda. Ya, ini kan jaraknya dari sini ke sini 8, dari sini ke sini kan 4, ya kan? Sehingga meskipun ini 10 kilo, akhirnya seimbang. Ya. Nah, kalau saya ganti misalnya ini di 2, jarak berapa biar seimbang? Jarak keempat. Dulu. Keempat. Nah, seimbang.
Sampai di sini paham ya? Artinya untuk mempermudah kalian melakukan usaha atau gaya gitu ya. Gayanya biar lebih kecil, maka LK-nya harus lebih besar. LB-nya harus lebih kecil. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, saya kasihkan tugasnya. Nanti bisa ditulis ya di asrama, nggak apa-apa. Tugas individu nanti ditulis di bukunya, nggak apa-apa ya. Ini tugasnya. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih dan mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, alatnya dirapikan ya, ditaruh di samping sini, semuanya. Dirapikan, per kelompok. Baik, kalau sudah kita, alatnya cepat. Baik, sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma 'allamtana ardudhu ilaina ila hajatina. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu ya. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkah ilahi. Ku bangga jadi santri, ku bangga bisa gaji, dapat ridho kiai, doa restu bunyai. Ku bangga jadi santri, ku bangga bisa gaji, semoga ilmu manfaat, selamat dunia akhirat. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga